Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya sampai hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan luas rezekinya, serta mudah segala urusannya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengklik video ini, telah mampir di channel kami ini. Kami berharap semoga apa yang kami sajikan bisa teman-teman nikmati, dan jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel Sejuta Kisah. Kali ini kami akan memulai video pertama kami, dan kami akan berbagi kisah pertama kami. Kisah ini adalah kisah nyata, kisah suatu peristiwa yang memang benar-benar pernah terjadi di dalam kehidupan kami. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2017. Namun kami lupa di tanggal dan bulan keberapa. Namun yang pasti peristiwa itu terjadi di tahun 2017. Pada hari itu saya ingin menghabiskan sore hari saya di salah satu taman yang berada di salah satu perumahan di suatu wilayah. Saya pun mencoba untuk keluar dari rumah dengan berjalan kaki. Saya menuju ke taman tersebut karena memang taman itu biasanya di sore hari sangatlah ramai oleh warga perumahan tersebut. Biasanya ibu-ibu berkumpul beserta anak-anaknya, saling bercerita, mengobrol, dan anak-anaknya dengan riuh bermain satu sama lain. Namun hari itu berbeda. Ketika saya sampai di taman tersebut, kondisi tidak sama dengan hari-hari biasanya. Taman itu sangat sepi, tidak ada satu orang pun yang berada di sana. Tidak ada ibu-ibu yang mengobrol, tidak pula ada anak-anak yang bermain. Tapi dengan keadaan sepi tersebut, saya tidak mengurungkan diri untuk sekedar menghabiskan waktu sore saya. Saya pun tetap duduk di taman tersebut. Oh iya, di taman tersebut terdapat beberapa wahana permainan, ya alat permainan seperti perosotan, seperti ayunan, dan seperti jungkit-jungkit, seperti juga tempat duduk yang bundar itu, yang bisa berputar itu. Maka saya pun mengambil posisi duduk di salah satu ayunan yang ada di taman tersebut. Kira-kira saya sampai di taman tersebut sekitar pukul 4:30 sore. Cuaca pada saat itu sedikit mendung. Langit terlihat seperti akan hujan. Saya pun tetap menghabiskan waktu saya di taman tersebut. Saya ambil posisi duduk di salah satu ayunan.
Dengan memainkan handphone, sambil memainkan handphone, saya memainkan ayunan seperti biasanya. Sekitar 5-10 menit saya berada di taman itu, saya tidak merasakan apa-apa. Karena memang pada saat itu, walaupun tidak ada orang, tapi saya tidak merasakan ada sesuatu yang aneh. Sampai tiba saya membuka aplikasi kamera yang ada di handphone saya. Kemudian saya pun mencoba untuk mengambil beberapa foto dengan kamera belakang handphone saya. Saya ambil foto sebuah rumah yang terjangkau dari jangkauan kamera belakang saya. Dan saya juga mencoba untuk mengambil beberapa foto selfie, yakni saya alihkan kamera belakang saya menjadi kamera depan saya. Awalnya saya tidak melihat ada keanehan. Yang tergambar pada layar HP saya hanyalah diri saya dan tanaman-tanaman hias yang ada di taman tersebut. Tapi ketika saya mengarahkan handphone saya di beberapa angle dari taman tersebut, tiba-tiba saya melihat ada salah satu dari sudut yang asing atau aneh. Tepat berada di belakang saya ada seperti tumpukan asap hitam, atau mungkin tidak terlalu hitam, abu-abu. Tidak bisa dikatakan putih karena warna asap itu tidak terlalu putih, ia keruh. Tidak bisa juga dikatakan hitam karena memang tidak hitam pekat, mungkin tepatnya seperti abu-abu. Saya pun menolehkan kepala saya ke belakang. Saya melihat tidak ada sesuatu yang membuat adanya asap. Dari situ saya pun merasakan aneh. Tapi keadaan itu tidak saya ambil pusing. Saya pun meneruskan beberapa foto selfie saya dengan kamera depan. Beberapa kali saya ambil fotonya, tidak terjadi apa-apa. Sampai berikutnya saya kembali melihat tumpukan asap tersebut, dan warna asap itu semakin hitam dan memekat. Saya pun menurunkan secara spontan dan refleks, menurunkan handphone saya karena saya begitu terkejutnya apakah yang ada di belakang saya. Kemudian saya memberanikan diri untuk mengangkat handphone saya kembali, dan ternyata asap itu pun hilang. 2 kali asap itu muncul di layar handphone saya, tapi saya lagi-lagi tidak memutuskan untuk segera beranjak dari taman tersebut. Sampai akhirnya saya mengganti mode foto di HP saya menjadi mode video, tetap dengan kamera depan. Saya ambil video dari arah sebelah kanan ke arah tengah dan ke arah kiri.
Kemudian saya save, saya simpan. Setelah saya simpan, saya pun membuka video yang baru saja saya rekam. Tiba-tiba di samping, tepat di samping belakang saya, terlihat sosok ular. Saya pun kaget. Saya pun kemudian mengambil handphone saya. Saya pun kemudian menjeda video tersebut dan saya melihat ke arah belakang. Ternyata tidak ada ular sebagaimana yang terekam di dalam video yang saya rekam. Karena saya penasaran, saya kembali mengambil video. Sambil saya lihat dari layar handphone saya, ternyata ular yang tadi terekam di video pertama, saat saya mencoba merekam video yang kedua, tiba-tiba ada sesosok perempuan yang berada dalam tangkapan video handphone saya tersebut. Saya pun kaget dan saya tidak berani untuk meneruskan rekaman video tersebut. Saya pun kemudian beranjak meninggalkan taman tersebut dengan keadaan setengah berlari. Kemudian langkah kaki saya semakin cepat, dan cepat. Kira-kira kejadian itu hampir mendekati azan maghrib. Sesampainya di rumah, saya pun dalam keadaan betul-betul ketakutan. Saya langsung masuk ke dalam rumah tanpa salam kepada keluarga saya yang pada saat itu ada di dalam rumah. Langsung saja saya menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Saya mencoba untuk meminum air putih. Barangkali dengan cara itu saya bisa menenangkan diri saya. Keadaan pun semakin membuat saya ketakutan. Entah kenapa, walaupun saya sudah berada di rumah, tapi seakan-akan sosok makhluk tersebut mengikuti saya sampai saya tiba di rumah. Kemudian saya pun langsung menuju kamar mandi, mencuci kaki saya. Kemudian saya mencoba untuk duduk sebentar di dalam ruang tamu, dan kemudian saya kembali lagi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi, benar saja ketika saya selesai melaksanakan sholat maghrib, pada saat itu ruang tamu kami pintunya terbuka. Apa yang terdapat di depan rumah bisa kami lihat, dan ternyata di depan rumah saya, yaitu di jalan itu, ternyata ada sosok wanita ular tersebut. Saya pun kaget dan histeris. Saya bingung harus melakukan apa. Mulut pun seakan kaku, tidak bisa melantunkan doa-doa dan zikir yang semestinya diucapkan. Sosok itu melihat dengan sangat tajam ke arah saya. Matanya begitu tajam
seakan-akan dia marah terhadap saya. Maka saya pun semakin ketakutan. Saya ingin berteriak untuk mengabarkan kepada keluarga saya yang ada di rumah. Namun sekali lagi mulut saya seakan terkunci dan saya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya melihat sosok wanita ular itu yang berada di jalan depan rumah saya. Kemudian punggung saya seakan berat, kepala saya pun terasa pusing, dan semakin pusing. Punggung saya pun memanas dan semakin pusing. Lalu tiba-tiba saya terjatuh dan juga saya kehilangan kesadaran.